Assalamualaikum, kita lanjut dengan part 3 The Happy Prince by Oscar Wilde. Aku sudah ingin pergi ke Mesir, ujar layang-layang. Besok teman-temanku akan bermigrasi ke air terjun tingkat kedua, di mana kuda Nil bersantai di balik rerumpunan gelagah. Dan di atas singgasana granit duduklah Dewa Memnon. Sepanjang malam dia menatap kerlipan bintang di langit. Dan saat bintang timur muncul, dia akan menyerukan lengkingan kebahagiaannya. Saat siang hari, singa berbulu emas akan mendekati tepian sungai untuk minum. Mata mereka indah bagaikan permata biru. Auman mereka bahkan lebih dahsyat dari deruan air terjun. Wahai layang-layang, layang-layangku, burung layang-layang kecilku, ujar sang pangeran bahagia. Nun jauh di sudut kota, aku melihat seorang anak muda berdiam di kamar yang sempit di langit-langit sebuah rumah. Dia tertidur di atas meja yang penuh dengan serakan kertas. Di sebelahnya terdapat sebuah pot yang terisi bunga violet yang melayu. Rambutnya coklat dan kering, bibirnya merah delima. Matanya lebar dan sayu. Dia sedang berusaha keras menyelesaikan naskah drama pesanan direktur teater. Tapi dia tidak sanggup melanjutkannya karena dia menggigil kedinginan. Tidak ada lagi kayu bakar di perapiannya. Dan rasa lapar membuatnya pingsan. Hai, aku akan bersamamu semalam lagi, jawab sang burung layang-layang yang baik hati. Haruskah aku membawakannya batu rubi juga? Astaga, aku sudah kehabisan punya permata rubi, ujar sang pangeran. Hanya mataku yang tersisa. Kedua bola mataku ini terbuat dari permata safir biru yang sangat langka, yang hanya ditemukan di India 1000 tahun lalu. Cungkillah satu butirnya dan berikan pada pemuda itu agar dia dapat menjual batu safir itu ke pengrajin perhiasan sehingga dia bisa membeli makanan dan kayu bakar dan dia dapat segera menyelesaikan naskah dramanya. Pangeranku sayang, sahut burung layang-layang berlinang air mata. Aku tidak mungkin melakukan itu. Dan burung itu mulai meneteskan air mata. Layang-layang, wahai burung layang-layangku, burung layang-layang kecilku, ujar sang pangeran. Lakukanlah sesuai perintahku. Akhirnya si burung layang-layang mencungkil batu safir dari sebelah mata sang pangeran. Lalu bergegas ia terbang menuju bilik kecil si pemuda. Tidak sulit masuk ke bilik loteng itu karena ada lubang yang bocor di atapnya. Dia menyelusup melalui lubang itu. Si pemuda itu sedang mengubur kepalanya di bawah kedua lengannya, sehingga dia tidak menyadari dan tidak mendengar kepakan sayap si burung layang-layang. Dan saat dia mendongakkan kepalanya, dia melihat sebuah permata safir biru yang indah di samping bunga violetnya yang sudah layu. Aku akan jadi terkenal dan dihargai, serunya sambil menitikkan air mata. Ini pastilah pemberian dari seorang penggemarku, katanya. Sekarang aku dapat menyelesaikan naskah dramaku. Dia terlihat bahagia. Esok harinya, si burung layang-layang terbang menuju pelabuhan kota. Dia bertengger pada tepian sebuah kapal besar, menonton para pelaut berkutat merentangkan tali-tali tambang yang berat. Hai ho, hai ho, teriak mereka bersahutan. Cuit, cuit,
Aku akan terbang ke Mesir, seru si burung layang-layang keras-keras. Tapi tak seorang pun memperhatikannya. Dan saat malam tiba, saat rembulan muncul, dia pun terbang kembali ke tempat Pangeran Bahagia. Aku datang untuk menyampaikan salam perpisahan kepadamu, ucapnya sendu. Layang-layang, layang-layang, wahai burung layang-layangku, ujar sang pangeran. Tidakkah engkau ingin bersamaku satu malam lagi? Tapi di sini musim dingin dan sebentar lagi salju yang membekukan akan segera turun. Di Mesir sana udaranya begitu hangat di sela hijaunya pepohonan palem. Dan keluarga buaya sibuk bergolek malas di lumpur sungai. Teman-temanku akan membangun sarang tepat di kuil Baalbek. Disaksikan sekawanan merpati yang berbulu putih dan yang berbulu merah muda. Mereka itu suka sekali ramai berceloteh. Pangeranku sayang, aku harus pergi, tapi aku tak akan melupakanmu. Pada musim semi mendatang, aku akan membawakanmu 2 butir permata cantik untuk menggantikan permatamu yang telah kau berikan kepada orang lain. Rubinya akan lebih cemerlang dari mawar merah. Dan permata safirnya akan sebiru samudra raya. Di lapangan di bawah sana, ujar Pangeran Bahagia, berdirilah seorang gadis kecil penjual korek api. Dia tak sengaja menjatuhkan seluruh kotak korek apinya ke selekan. Dan semuanya rusak sekarang. Ayahnya akan sangat memarahinya jika ia pulang tidak membawa uang. Gadis kecil itu sedang menangis ketakutan sekarang. Dia tidak memakai sepatu atap apapun ataupun kaos kaki. Dan kepala mungilnya itu terbuka, tidak bertopi di udara yang dingin ini. Cabutlah mataku yang sebelah lagi. Lalu berikan pada gadis kecil itu. Ayahnya tidak akan memarahinya. Aku akan menemanimu semalam lagi, ucap burung layang-layang. Tapi aku tidak sanggup mencabut matamu yang sebelah lagi, karena kau akan menjadi buta selamanya. Layang-layang, layang-layang, wahai burung layang-layangku, ujar sang pangeran. Lakukanlah sesuai perintahku. Maka burung itu mencabut matanya yang sebelah lagi dan meluncur turun mendekati gadis kecil itu. Dia terbang menikung sambil menyelipkan permata safir ke telapak tangan gadis kecil itu. "Au, alangkah cantiknya potongan kaca ini," seru si gadis cilik sambil berlari pulang dan tertawa riang. Lalu burung layang-layang itu terbang kembali menemui Pangeran Bahagia. "Engkau telah menjadi buta sekarang," ucapnya sedih. "Maka aku akan menemanimu di sini." "Selamanya," kata sang burung layang-layang. "Jangan layang-layang kecilku," kata sang pangeran yang telah buta. "Kau harus segera berangkat ke Mesir." "Tidak, aku akan tetap bersamamu selamanya," si burung layang-layang berkeras. Lalu dia tidur di antara kaki sang pangeran. Hari-hari berikutnya dia bertengger di pundak Pangeran Bahagia. Berkicau aneka kisah yang ia temui di negeri-negeri jauh yang aneh. Dia bercerita tentang burung-burung ibis merah yang sabar berdiri di tepian sungai Nil demi menangkap ikan emas dengan paruh mereka yang sangat panjang dan meruncing. Tentang Sphinx yang tua renta, serenta usia dunia itu sendiri.
Berabad-abad Sphinx itu mengawasi lalu lalang di padang pasir itu. Dia mengetahui aneka hal dan misteri tentang barisan saudagar yang berjalan pelan-pelan di sisi unta mereka sambil memutar untayan tasbih dari batu amber di jari mereka. Tentang suku-suku di bukit-bukit dan gunung-gunung yang tingginya menggapai rembulan. Kulit mereka hitam mengkilat, legam bagai kayu eboni. Mereka memuja bola permata kristal yang berukuran besar. Tentang ular pohon berwarna hijau yang bergelung di pohon-pohon kurma, di mana 20 pendeta bertugas memberi mereka makan kue madu setiap harinya. Dan tentang suku Pigmi yang meluncur sepanjang sungai Nil di atas rakit yang terbuat dari daun pelepah lebar dan datar. Mereka suka mengobarkan peperangan terhadap kelompok kupu-kupu. Burung layang-layangku sayang, kau telah bercerita tentang bermacam kisah menakjubkan, ujar sang pangeran. Tapi yang paling menakjubkan dari semua hal adalah kisah manusia. Tidak ada misteri sehebat misteri kesulitan hidup manusia. Terbanglah ke seluruh penjuru kota dan laporkanlah apa yang kau lihat di sana. Maka burung itu terbang mengitari kota. Dia menyaksikan kaum kaya sedang membuat pesta di rumah indahnya, sementara para peminta-minta terlihat bergerombol di depan pagar gerbangnya. Dia terbang menyusuri lorong-lorong gelap, melihat wajah-wajah pucat, anak yang kelaparan. Di bawah kolong jembatan, 2 bocah kecil duduk saling berpelukan agar tetap merasa hangat. "Au, aku lapar sekali," ucap bocah itu. "Hai, kalian tidak boleh tidur di sini," usir seorang petugas dengan galak. Maka kedua bocah itu beranjak pergi menerjang hujan. Lalu burung pipit itu terbang kembali dan menceritakan semua yang dilihatnya pada sang pangeran bahagia. "Aku dilapisi oleh lembaran logam emas. Cabutlah selembar demi selembar dan bagikanlah kepada rakyatku yang miskin. Mereka yang hidup selalu berpikir emas dapat membuatnya bahagia." Maka burung itu mencabut selembar demi selembar daun emas pelapis tubuh patung itu, sehingga patung itu terlihat dekil dan usang. Lembaran emas itu dibagi-bagikan pada keluarga miskin. Wajah anak-anak mulai memerah segar bagai mawar. Tawa ceria mereka terdengar saat mereka bermain petak umpet di tepi jalan. "Kami punya roti sekarang," seru mereka dengan gembira. Adik-adik, cerita ini berlanjut ya ke part berikutnya. Nah, di sini kita tambahkan foto-foto tentang Sphinx, piramid, burung ibis, karavan para pedagang di masa lalu yang menaiki unta ya, untuk memperkuat gambaran dari cerita ini. Oh ya, ngomong-ngomong tentang burung ibis itu adalah salah satu burung yang ada di relief piramidnya Mesir kuno. Karena burung ibis itu dianggap burung suci oleh mereka. Semoga bermanfaat.